Oke, selamat datang di episode Paham. Podcast hangat mangga besar. Ya, namanya podcast hangat mangga besar ya. Betul. Nah, kali ini di podcast Paham kali ini kita mau bahas sesuatu yang bakalan ditunggu-tunggu nih, khususnya untuk umat Katolik, yaitu memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah. Nah, di masa Prapaskah ini tentunya kita juga nggak lupa tentang APP, Aksi Puasa dan Pembangunan. Kok lu nggak kenalin gue sih? Nah, pada episode Paham kali ini kita kedatangan tamu dari OMK, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih. Namanya yaitu Calvin Jonathan. Halo guys, Calvin. Aku Calvin. Calvin lagi. Biasa dipanggil apa? Bisa dipanggil Calvin Jonathan, Atau CJ. CJ. Sayang nggak boleh. Bisa. jangan ya. Canda. Oke. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Calvin. Boleh Niko. Oke, aku mau nanya nih, Calvin. Boleh Niko. Calvin sendiri tahu nggak sih sebenarnya tema APP tahun ini apa? Tema APP tahun ini ya. Iya. Ini aku nggak tahu sih, ini kan source-nya dari Google ya. Iya. Itu yang aku tahu memang tema keseluruhannya adalah tentang memberdayakan orang muda Iya, betul. dengan reksa pastoral kreatif. Nah, Kayak itu maksudnya gimana sih, Calvin? Maksudnya adalah kalau enggak tahu ya. Ini maksudnya yang aku tangkap aja di sudut pandang aku sendiri ya Niko ya. POV aku nih, kayak gereja tuh lagi pengen mendorong ya anak-anak muda tuh untuk aktif mungkin aktif dalam pelayanan dan juga aktif dalam bidang kreativitas. Seperti itu Niko. Jadi pengen semangat anak muda dibalikin lagi ya. Betul. Biar Dengan makin anak muda tuh rajin ke gereja betul, juga. dan memfasilitasi sisi kreativitasnya mereka juga. Keren Tuh. ya. Contoh salah satunya kayak ini. Ini kan Keren dari banget ya. Komsos kan? Iya, Ya, betul. salah satunya wadahnya Komsos lah mungkin itu di gereja. Siap. Nah, kalau di APP tuh biasa kan yang identik sama kotak ya, kotak APP. Betul. Nah, sebenarnya tuh kalau yang Kavin tahu sebenarnya fungsi kotak tuh apa sih, kotak APP ini? Fungsi apa ini? Fungsi secara keseluruhannya pasti buat naruh duit APP kan? Iya, buat ngisi kotak APP itu maksudnya tuh gimana tuh, Mas? Biar apa sebenarnya? Sebenarnya kan ini balik lagi ya, mungkin dalam KAJ juga memang lagi menekankan juga ada satu tema juga nih untuk Prapaskah ini, yaitu adalah makin peduli kepada saudara kita yang lemah dan miskin. Oke. Dari situ mungkin para penonton di rumah juga bisa udah nyambung lah ya gitu. Kotak APP sebenarnya untuk berbagi juga ke saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkan. Kayak gitu. Nah, caranya tuh sebenarnya gimana sih untuk ngisi kotak APP yang menurut Calvin nih? Itu sebenarnya uang yang dari kita tabung, terus kita sisihin, atau seperti apa? Kalau Calvin biasanya gimana? Sebenarnya kalau misalkan untuk ngisi kotak APP sih itu general ya. Bisa banyak cara gitu. Misalkan bisa memang dia menabung terus dia menyisihkan untuk masukin kotak APP atau misalkan dia ada rezeki misalkan nih habis gajian, gue mau langsung potong itu sebenarnya hak orang ya. Iya. Hak masing-masing teman-teman gitu untuk mengisi kotak APP. Cuma kalau misalkan kayak aku sendiri lebih ke ini ya kan, di APP ini kan kita ada namanya puasa dan pantang. Iya. Dalam masa Prapaskah ini kita ada tema APP dan dalam APP ini kita puasa dan berpantang gitu ya. Iya. Nah puasanya kita sendiri kan mungkin hanya satu kali makan kenyang. Betul. Ya. Sementara kan kehidupan kita kan sebelum masa APP ini kan sekali makan 3 kali. Ya foya-foya lah 3 kali. Banyak. Belum jajan nanti, belum ngopinya, belum segala macamnya gitu ya. Iya. Ya mungkin di masa Prapaskah ini khusus di APP ini mungkin kalau aku ya lebih menjaga itulah. Jadi kayak misalkan cuma makan 1 kali. Ya aku makan 1 kali. Gitu. Kan biasanya kan ada budget untuk makan siang dan makan malam dan jajan. Nah itu aku masukin biasanya lebihan. Disisihin ya? Disisihin lah. Untuk jatah makan siangnya Makan siang, makan malam, jajan dan segala macam masukin ke APP. Oke, keren banget Calvin. Oke, baik. Oke, Calvin. Tapi ini mungkin menarik ya, Calvin ya. Menarik. Iya, karena menarik banget. Di masa pantang dan puasa ini mungkin masing-masing umat Katolik punya caranya sendiri-sendiri Bener. ya. Jadi kan sebenarnya makanya aku bilang tadi kan di awal Niko ini sebenarnya general ya. Apalagi dengan cara memasukkan tadi isi kotak APP segala macam itu sebenarnya kan general, tergantung niat dan kemampuan masing-masing teman-teman lah nanti kayak gimana gitu. Bener. Nah, kalau dari segi puasa tuh seperti apa, Calvin? Mungkin Calvin sendiri ngalamin ya, puasa itu kan yang sudah berumur 18 tahun ke atas ya, sampai 60 tahun. Calvin ini kan sudah di umur-umur rentang 18 sampai 60. Biasanya tuh puasanya seperti apa sih, Calvin?
yang dilakuin? Ya pasti itu yang tadi dibilang puasa makan sekali kenyang. Jadi misalkan aku biasanya kan makan 3 kali gitu ya. Atau misalkan biasanya makan nambah nih. Ini makan sekali aja udah kenyang, udah cukup gitu. Biasanya Calvin makannya di pagi, siang, sore, malam? Biasanya ya. Iya, iya. Kalau aku lebih senengnya di malam. Malam, kenapa tuh? Karena kalau misalkan di pagi, jadi kalau aku tipikalnya nih susah dulu baru seneng gitu. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa nih paginya sampai siang sampai ke sore lapar dulu, malamnya baru makan. Sengsara dulu ya. Iya. Baru malamnya happy tuh makan. Iya. Sama kan kita juga gitu kan. Oh, Udah tadi dikasih salep terus baru bangkit gitu kan. Boleh. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau itu kan puasa nih, Calvin. Kalau misalkan pantang, Calvin ada pantang apa? Pantang. Kalau pantang sih pasti untuk sekarang ini ya. Iya. Karena aku suka mie. Oke. Pantang makan mie. Oke, berarti mengurangi. Ya, pokoknya pantang itu yang aku sukain lah. Pantang makan mie misalkan. Terus mungkin pantang jajan. Oke, pantang jajan ya. Pantang emosi juga. Pantang emosi. Karena anger issue ya. Bahaya ya. Pantang emosi ya gitu. Iya. Itu juga kayaknya salah satu yang harus Dikelola ya. dikelola lah, di maintenance lah. Betul. Terus kalau misalkan nih kita lagi masa pantang puasa nih, itu kan pasti tenaga kita juga cepet terkuras tuh ya. Betul. Karena asupan yang masuk juga berkurang. Nah, biasanya Calvin tuh dari pagi sampai malam tuh ngapain aja kegiatannya selama masa pantang dan puasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dikurangi atau yang nggak dilakukan? Tetap aja, tetap kayak biasa aja. Tetap kayak biasa. Tetap kita kayak biasa aja. Kerja. Ya pastinya yang pasti nih. Iya. Hindarin scroll TikTok tuh yang makan-makan tuh. Oh, oke. Menghindari godaan-godaan yang ada di gadget udah, ya. biasanya gitu ya, menghindarin yang makan-makan segala macam, kayak di skip aja kan gitu. Oke. Terus ada lagi? Mungkin dari Paling apa ya? Ya kan aktivitas kayak biasa lah, tetap kerja segala macam. Ya jam tidur mungkin ada yang berubah kah atau jam sama? tidur tetap sama. Sama Nggak ada ya? yang berubah sih. Kan dalam Alkitab juga Yesus pernah bilang kan, kalau puasa tuh jangan kelihatan kamu berpuasa gitu. Biasa-biasa aja. Keren banget Calvin. Keren banget. Karena emang ada, cuma lupa kan di ayat apa di kitab apa aku lupa gitu. Cuma aku pernah dengar ada kayak gitu. Ada gitu ayat kayak gitu. Terus bilang kalau kamu berpuasa tuh berpuasa aja, jangan kelihatan kamu kayak orang lagi berpuasa lemes atau segala macam. Tunjukin biasa-biasa aja. Tetap segar bugar iya, ya. Harus. Kita harus tunjukin aktivitas kita tetap jalan ya. Betul. Ya, sama pantang dan puasa ini. Oke. Nah, mungkin aku mau nanya satu hal lagi nih. Apa tuh Niko? Aku pengen tahu, mungkin dari tema tadi, tema APP-nya Calvin ya, yang terkait orang muda ini, dan juga ada tema dari KAJ ya, tentang kepedulian kepada orang yang lemah dan miskin. Nah, cara implementasi yang bagus menurut Calvin seperti apa sih dari tema tersebut? Terus anjurannya seperti apa nih kalau menurut Calvin dari tema yang sudah diberikan gereja gitu? Tema, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin seperti itu. Ya. Apa ya? Sebenarnya kalau untuk apa yang harus dilakukan ini agak berat ya jawabannya. Berat ya? Ini agak berat ya. Ini agak berat sih jawabannya. Cuma mungkin yang bisa kita lakuin sebagai anak muda adalah menggunakan kreativitas kita untuk bantuin orang lain. Contohnya misalkan di sekitaran gereja kita kan juga ada UMKM ya setiap hari Minggu ya. Betul. Mungkin kita bisa bantuin ya sebagai komunitas anak muda, membantu memasarkan lah. Dengan banyak cara, misalkan mungkin live, promosi ya. Bantuin promosi atau di foto dari Canva gitu kan. Mau datang ke sini kita bantu. Mungkin itu salah satu caranya ya, mungkin. Salah satunya ya. Jadi yang aku pikirin sih kayak gitu ya. Tuh. Dan mungkin juga kita kan di gereja ada komunitas-komunitas ya. Itu ada komunitas yang lain. Mungkin juga kita mungkin kita nanti juga bakal bikin acara untuk juga orang muda ya. Berarti. Untuk orang muda yang nanti kita akan mungkin semacam bakti sosial tapi lebih ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Gitu loh. Kita cari misalkan nih kita ini kan bertepatan sama bulan puasa mungkin ya. Iya. Mungkin bisa bagi-bagi takjil bareng. Berbagi takjil bareng gitu ya. Kan senang juga ya kita bisa berbagi juga untuk orang yang membutuhkan. Kita juga senang gitu kan. Karena ya sama-sama senang lah. Benar. Kitanya juga senang karena kita bisa berbagi, mereka juga senang, yang membutuhkannya juga senang karena mereka dapat sesuatu dari kita juga. Karena sharing is caring juga. Ya benar, sharing is caring. Benar.
Oke, ini keren banget sih. Kita dapat banyak manfaat nih dari obrolan kita tadi ya, Calvin ya. Semoga sih bermanfaat obrolannya ya, semoga. Dan pastinya membantu nih untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu terkait APP. Nah, kita bisa belajar banyak dari cerita-cerita, pengalaman dan ilmu dari Calvin di sini. Enggak cuma aku doang sih sebenarnya. Oh gitu. Banyak Masih lah. banyak ya. Ini kan pokoknya. cuma dari POV-nya Calvin ya. POV. Iya. Oke. Siap. Oke. Siap. Fotonya habis sih. Mati ya handphonenya kayaknya deh. Bentar lagi ayo buru. Oke. Closing. Baik. Mungkin cukup sudah ya obrolan kita. Cukup sudah. Banyak ya sharing dan ilmu yang diberikan oleh Calvin. Thank you banget Calvin sudah datang. Sama-sama Niko. Thank you sudah mendengarkan podcast Paham kali ini. Thank you juga podcast Paham dan Konsos ya udah mengundang terima kasih nih. kembali. Terima kasih kembali. Semoga bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Stay tune terus, stay healthy, dan selamat menunaikan ibadah puasa dan pantang bagi teman-teman yang merayakan. Selamat memasuki masa prapaskah. Kita juga kedatangan tamu nih, teman-teman. Nah, tamu ini spesial banget dari jauh, yaitu Calvin Jonathan atau dipanggil CJ. Dibilang jangan spesial, jangan bilang spesial, udah. Ya udah. Tamu ini juga, ya udah tamu apa ya? Anggap aja gue dari OMK lah, udah. Oh udah. Salah satu teman kita dari OMK. Iya, udah gitu. Iya, jangan bilang spesial. Namanya Oke. siapa gitu. Nah, untuk pertama, ini ketawa ini. Gue ngapa-ngapain loh. Gak, dia tuh kayak ngomong tapi beneran ketawa. Nah, Iya. kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Calvin. Boleh Niko. Nah, aku mau nanya nih dari Calvin sendiri. Gak kelar.